Halo, selamat pagi teman-teman. Halo, selamat pagi teman-teman. Apakah kedengaran suara Ibu Ria? Ya, halo Ibu Rika. Halo, Kera. Oke. Sebentar Hai, ya. Ibu. Halo, William. Baik, teman-teman. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain di sekitar kita. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Ibu dengar katanya Anabel ini belum masuk ke dalam grup WhatsApp kita. Tolong kamu, Renan, masukkan teman kalian ini Anabel. Jadi nggak ada lagi alasan, nggak ada informasi ataupun yang lain-lain. Siapa yang belum masuk ke grup WhatsApp kita, silakan hubungi Tiger untuk dimasukkan nomor kalian atau Renan. Ya, baik. Ibu akan absen dulu. Sebentar. Ketika Ibu ke absen, kalian membuat satu kalimat. Masih tetap Indonesia. Ya. Dan sebentar Ibu absen dulu. Anabel gimana ini? Untuk kelas 8? Tom, Anabel, dan Haley. Kalau Haley PPT-nya sudah buat. Anabel PPT-nya kamu sudah buat belum? Ini gimana nih? Sudah, Bu. Sudah dikirim ke Google Classroom? Oh, belum. Nggak tahu harus kirim, Bu. Ya semua harus dikirim lah ke Google Classroom. Terus gimana Ibu mau dapat nilai kamu? Ini midtest loh. Masa mau kasih nilai kosong? 0. Lagi kirim, Bu. Padahal semuanya itu paling rendah itu nilai cuma 85. Paling rendah. Oke. Ibu panggil dulu, Ibu absen dulu. Silakan yang diberikan panggil, tolong membuat satu kalimat tentang Indonesia. Oke. Rafael. Dom. Saya tinggal di Indonesia. Saya tinggal di Indonesia. Oke, Tiger. Saya lagi belajar. Saya sedang belajar. Ya. Jaden. Harus bikin kalimat apa, Bu? Tentang Indonesia. William. Saya suka makanan Indonesia. Dah. Oke, saya suka makanan Indonesia. Oke. Ashley. Tony. Sambal Indonesia paling enak. Ya, makanan Indonesia paling enak. Oke, William. Renan. Presiden Indonesia pertama adalah Soekarno. Presiden Indonesia pertama adalah Soekarno, betul. Nathan. Indonesia mempunyai banyak budaya. Indonesia mempunyai banyak budaya. Kelly. Indonesia banyak tradisi. Indonesia banyak tradisi. Stanley. Indonesia punya banyak pulau. Indonesia punya banyak pulau. Frederick. Matthew. Tom. Matthew tidak ada ya? Ada Bu, ada.
Indonesia terdiri dengan banyak pulau. Oke. Ben, Darren. Indonesia punya banyak suku-suku. Ya, Indonesia mempunyai banyak suku bangsa. Oke, Darren, mana Darren? Indonesia ada banyak language apa sih? Bahasa. Oke, terima kasih Darren. Owen, Louis. Indonesia ada banyak Indonesia ada banyak gunung Merapi. Oke, ada banyak gunung Merapi. Louis, lo apa tadi ya? ada banyak orang, Banyak orang nggak mau. Kemarin kayak gitu lagi. Cari yang lain. Nggak mau, Ibu Rika. banyak populasi. Nggak mau. Kemarin sudah. Buat kalimat yang lain. Banyak pantai. Louis ini. Oke, Godeliva. Saya bangga jadi orang Indonesia. Saya bangga menjadi anak Indonesia. Jennifer. Indonesia banyak agama. Indonesia banyak agama, betul. Jolin. Indonesia banyak orang hebat. Indonesia banyak orang hebat. Oke, Carol. Indonesia ada banyak pulau. Oke. Natasha. Indonesia negara yang cantik. Oke. Annabel. Bendera Indonesia memiliki 2 warna. Oke, bendera Indonesia memiliki 2 warna. Fairy, Haley. Makanan Indonesia khas-khas semua. Oke. Haley, ada nggak Haley di sini? Oke, Haley tidak ada. Karen, Viera. Indonesia merdeka pada tahun 1945. Oke, Karen, kamu videonya mana? Janji sama ibu mau kasih video. Kemarin udah kasih, Bu. Oh, udah ya. Oke, ibu cek ya. Viera. Indonesia banyak budaya. Oke, Indonesia banyak budaya. Michelle, Nashel. Indonesia banyak makanan. Indonesia banyak makanan. Ya. Indonesia ada beragam binatang, jenis binatang. Oke, Indonesia banyak jenis binatang. Oke, beragam jenis binatang. Baik. Yuri, Stefani. Indonesia ada banyak makanan. Bali itu termasuk Indonesia. Bali termasuk Indonesia. Oke, Amy. Oke. Oke, good. Hari ini nihil kelas 9, kelas 8. Heli sudah masuk akhirnya. Baik, teman-teman. Bagaimana untuk pemilihan poster, slogan, atau iklan? Sudahkah kalian pikirkan? Sudah ada ide? Kalian mau buat apa? Karena nanti minggu depan dikumpulkan hari Kamis ya. Bagaimana? Siap? Oke, untuk menambah wawasan kalian, Ibu akan berikan 1 iklan lagi. Sebentar. 1 contoh iklan. Oke, kameranya tolong dibuka dulu semuanya. Supaya Rena bisa foto. Dan hasilnya bagus. Bukan yang kepalanya aja atau rambutnya aja. Atau langit-langitnya saja. Atau temboknya saja. Ya. Silakan. Sudah? Sudah difoto. Oke, terima kasih. Mari kita lihat iklan layanan masyarakat
ya, bijak dalam bermedia sosial. Gara-gara kamu dia sampai tertekan. Lihat, mereka seperti ini karena perbuatan kamu. Kamu sadar nggak? Bijaklah dalam bermedia. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Hati-hati ya teman. Waktu itu ada murid JTS ya. Bukan. Murid lain lah ya. Dia itu di media, di WhatsApp atau di IG ya, dia ngomong apa agak kasar ya kepada seseorang. Lalu dia tidak terima, ya dia tidak terima dikata-katain oleh anak ini. Dia laporlah ke papahnya, ya, papahnya nggak terima juga orang tuanya. Langsung lapor ke kantor polisi, ya, lapor ke polisi bahwa ada salah satu anak yang telah menghina, ya, mencemarkan nama baik anaknya, ya. Ketika ibu ditanya, kenapa kamu melakukan itu? Kamu kenal dengan anak itu? Tidak, Bu. Loh, kenapa kamu begitu? Ya iseng aja. Nah, itu dia. Iseng saja ternyata berbuntut masuk bui atau masuk penjara. Orang tuanya tidak terima yang dihina ini ya. Langsung akhirnya pihak dari anak yang ini, orang tuanya minta damai. Tapi damai itu tidak mudah ya, karena ketika kamu sudah menyakiti atau menyinggung perasaan orang, maka orang itu akan merasa kecewa. Nah, untuk mengobatinya tidak mudah ya teman-teman. Jadi akhirnya dengan bermediasi akhirnya bisa damai, tapi damainya itu luar biasa ya, menghabiskan banyak sekali uang ya demi sebuah perdamaian. Dan itu membuat dia menjadi kapok. Jadi dia tidak pernah lagi bermedia sosial, ya, tapi dia untuk komen untuk apa dia tidak mau lagi. Ya itu dia pembelajaran yang sangat mahal, ya. Dan itu akan dikenang sepanjang masa, ya. Dan korbannya bersyukur tidak dendam. Coba kalau dia dendam, kecewa. Jadi hati-hati ya teman-teman. Nah itu adalah contoh dari kita iklan layanan. Ya, kalau poster itu pasti kalian sudah banyak lihat ya, contoh-contoh poster ya, contoh-contoh slogan ya, banyak sekali ya. Poster tentang COVID ya, lalu slogan. Ya, banyak sekali ya bagaimana kita membuat poster, ya, unik-unik dan bagus. Stop coronavirus dan lain-lain, ya. Mengubah poster film dan produk jadi himbauan juga itu bagus. Nih, bisa kita lihat ya. Ini kreatif juga ya teman-teman. Ibu kasih lihat kembali ya. Sebentar. Ya, sebentar. Jadi kalian bisa seperti ini, tapi hati-hati ya.
Ini konten kreatornya itu Kompas TV, namanya adalah Anjani. Ya, yuk kita lihat contohnya ya. Ini contoh poster ya teman-teman. Ingat poster bisa tidak hanya tulisan, tapi bisa juga kita dengarkan. Ya. Nah, gimana? Keren-keren banget. Keren kan? Itu pakai bahasa daerah ya, orang mudik tidak pulang. Ya, ketika kemarin Lebaran, biasakan Lebaran itu adalah Hari Raya Idul Fitri, itu biasanya banyak sekali ya orang-orang di sekitar kita ya. Misalnya kalau kamu punya pembantu rumah tangga, itu pasti mereka akan mudik karena mereka ingin bertemu dengan orang tuanya atau kerabatnya. Tapi apa yang terjadi kalau kita nekat untuk mudik? Ternyata kita membawa virus untuk keluarga di rumah kita. Padahal di rumah di kampung kita itu semua dalam keadaan sehat ya. Ternyata kita walaupun kita dalam keadaan sehat, tapi kita jadi pembawa virusnya ya. Oke. Sampai di sini apakah kalian sudah bisa membuat seperti tadi? Poster, entah slogan ataupun iklan. Bisa? Bisa ya, Renan udah mangguk-angguk nih. Jaden, bagaimana Jaden? Bisa Jaden? Boleh lah ya. Boleh lah ya. Jaden mah idenya banyak ini. Apalagi sekarang lagi ngetren Squid Guard. Kemarin itu Ibu lihat ya, Squid Guard itu di Surabaya itu ada patung yang boneka yang gitu. Yang kalau kamu maju, tiba-tiba bonekanya berbalik, kamu masih bergerak maka ditembak. Itu bonekanya itu jadi viral, ada di depan itu ya. Akhirnya diambil sama Satpol PP. Karena apa? Jadi membuat kerumunan. Jadi banyak orang yang selfie di situ ya. Ya, kapan lagi kita bisa foto dengan boneka itu ya, daripada harus ke Korea ya. Tapi ternyata dapat menimbulkan kerumunan, tidak diperbolehkan. Ya. Kalau kalian ke Korea itu ada stasiun Itaewon, itu mereka ada dibuat seperti itu, sudah dibuat semenarik mungkin tentang permainan. Bagus itu, Ibu sudah lihat. Oke, gimana? Bisa ya? Stephanie, Nathan, Darren, Matthew, bisa buat kreatif ya, seperti tadi ya. Bedeliva, Nashel. Pada kemana Bu, ya ini? Ya, kalau pakai brand sendiri bisa nggak? Brand sendiri, oh boleh. Tapi jangan sampai ada brand yang sama ya. Hati-hati. Kayak waktu itu anak murid Ibu Rika itu dia mau buka restoran, ya. Restorannya itu dia benar-benar dia cari, lalu dia patenkan karena takutnya nanti ada lagi, ternyata banyak yang sama brandnya, nanti bisa jadi kayak Bensu ya, Bensu, Ruben Onsu itu juga kan dia sempat jadi viral ya, sempat masuk ke ranah hukum karena ternyata ada yang penciptanya sendiri yang sama. Jadi kalau kamu mau pakai brand sendiri ya silakan, asal jangan sama dengan yang lain. Kalau kamu brand sendiri ternyata brandnya orang tua kamu, boleh. Karena kelak kalian yang akan mengelola usaha orang tua kalian. Oke, ada lagi pertanyaan teman-teman? Oke, jika tidak ada, yuk kita lihat. Kemarin kita sudah mengerjakan di tugas 1 ya.
uji kompetensi 1, kira-kira apakah sudah selesai semua, teman-teman? Sudah dibuat atau belum? Halaman 22. Buku Bahasa Indonesia halaman 22, apakah kalian sudah buka bukunya? Sudah dikerjakan atau belum? Sudah, Bu. Sudah. Oke, ya. Yang diuji kompetensi 1 di halaman 22. Nah, nomor ini ada apakah ini iklan, slogan atau poster yang lowongan pekerjaan? Ini termasuk iklan, poster atau slogan? Lowongan pekerjaan. Carol, apa ini? Apa Ibu? Halaman 22 itu adalah lowongan pekerjaan. Ini termasuk iklan, slogan, atau poster? Menurut kamu? Ini poster. Poster, yakin? Padahal di situ soalnya udah kelihatan bahwa ini adalah iklan. Hati-hati ya. Kalau poster itu dia tidak menawarkan sesuatu, dia menghimbau isinya ya. Oke, ini adalah iklan. Terima kasih, Carol. Nah, iklan ini tentang lowongan pekerjaan. Nah, kalau kalian membuat seperti ini juga boleh. Kayak tadi, Godeliva, Ibu boleh nggak Bu pakai brand sendiri? Oh, boleh. Ternyata Godeliva itu misalnya punya dulu kelas kalian bukan ya? Yang orang tuanya punya XX1. Kelas kalian bukan sih, bukan ya? Angkatan kalian bukan sih? Halo, teman-teman. Siapa namanya? Pindah sekolah. Bukan. Iya, yang pindah sekolah. Pindah sekolah dia sampai kelas 1 sampai kelas 6 saja. Natali, sama kalian bukan ya? Angkatan kalian bukan ya? Itu kan dia juga begitu. Dia suka sekali dengan bikin kue. Kuenya bagus. Kadang-kadang Ibu yang suka cobain. Makanya Bu Rika kadang-kadang, "Halo Natali, kamu bikin apa?" "Bu, aku bikin kue bolu ini." "Bu, saya bikin ini." Ya kadang-kadang ada. Kenapa? Kadang-kadang kemanisan, kadang-kadang kayak kurang ini, kadang-kadang keras, tapi lumayan enak. Ternyata dia memang suka dengan bake ya, dia pengen menjadi seorang baker. Jadi kelak dia akan membuat usaha. Nah, dibuatlah brand dia sendiri ya. Dia ingin buat usaha, lalu dia akan buka seperti ini. Dia buka lowongan pekerjaan. Nah, walaupun masih SMP sekarang ya. Nah, nanti dia akan merekrut orang untuk membantu dia. Sama seperti yang di depan sekolah kita itu dekat sebelahnya Penabur, itu Alberto, itu anak alumni. Ya, alumni dari sekolah kita, dari TK dia sampai SMA di GTS. Lalu dia kuliah di BINUS Internasional, ngambil bisnis internasional. Dia pun juga seperti itu. Dia buat seperti ini lowongan pekerjaan. Iseng lah Ibu Rika, mau dong Ibu Rika melamar kerja. Oh, tidak boleh. Ibu Rika cuma cukup duduk manis, coba makanan saya. Padahal Ibu Rika hanya ingin mengetes dia ya. Seperti itu. Coba Ibu duduk aja. Dan dia memakai chef dari Itali, ya, orang Itali langsung. Dia ambil memang kuliner Eropa, Western, seperti itu. Oke, itu contohnya ya teman-teman ya. Jadi kalian harus bisa buat seperti ini. Terkadang memang kelihatannya biasa ya, tapi nanti suatu saat pasti kamu butuh, ya. Oke, nah di sini. Di nomor 1 sampai nomor 3 ini si Ramdhani ini melihat ada lowongan ini. Dia ingin melamar. Nah, kira-kira kriteria yang harus didapatkan oleh Ramdhani itu apa? Ya. Terus apa hak Ramdhani jika diterima sebagai staf promosi?
Ya kan? Lalu yang di halaman 23 ya, itu ada 2 slogan, ada slogan 1 dan slogan 2. Kalian lihat di halaman 23 perbedaan dari kedua slogan ini apa? Oh, kemarin sudah dibahas ya, yang satu tentang bumi, yang satu lagi tentang hutan. Ya, ini kita sudah bahas ya. Sekarang kita masuk pada uji kompetensi kedua. Nah, ini dia. Nah, ini juga termasuk iklan juga ya, teman-teman. Orang bijak tidak menyebarkan hoax. Hoax berarti berita bohong. Betul. Ini bisa termasuk iklan. Ya. Jadi permasalahannya ini apa nih? Orang bijak tidak menyebar hoax. Jadi permasalahannya apa? Tentang apa ini? Iklan ini. Hoax. Ya, hoax. Ya. Di mana banyak sekali hoax di sekitar kita. Bagaimana kita menyikapinya? Ya, sebab itu tadi kenapa Ibu Rika kasih lihat bijak dalam bermedia sosial ya. Kadang-kadang ya, ini kita enak banget ya, gitu ya. Hati-hati. Ya, makanya sering sekali Ibu selalu mengingatkan kepada anak-anak ya untuk hati-hati, jangan sembarangan ya dalam membuat ini, dan juga dibaca juga ya WhatsApp Ibu Rika, informasi dari Ibu Rika, jangan sampai tidak tahu informasinya apa ya. Oke, kita lanjut lagi. Pokok-pokok isinya itu banyak sekali ya. Jangan mudah percaya pada informasi yang ada di internet. Pastikan informasi berisi kebenaran, bukan satire atau sarkase ya. Sarkase itu adalah kata-kata yang membuat orang membenci seseorang ya, atau membenci sesuatu ya. Lalu pastikan informasi didapat dari sumber yang terpercaya. Utamakan fakta di atas asumsi atau opini. Jadi harus sesuai dengan fakta ya, bukan berdasarkan kata orang. Ya. Lalu ini ada poster. Ya, buanglah sampah pada tempatnya. Bagaimana membuat simpulan dari poster ini? Coba Ibu mau ngetes nih. Ya. Nathan, kira-kira di halaman 25 nomor 4 simpulannya bagaimana ini dari poster ini? Bentar. Ya. Lalu Ibu mau tanya dengan Matthew, kira-kira kesimpulan untuk nomor 5 slogan ini bagaimana? Nanti ketika kalian membuat poster, iklan, atau slogan, jangan lupa kalian buat simpulannya berdasarkan yang sudah kamu buat. Ya, bagaimana Nathan? Simpulannya apa? Simpulan yang di mana, Bu? Halaman 25, uji kompetensi 2, nomor 4. Jangan buang sampah sembarangan. Jangan buang sampah sembarangan. Kesimpulannya ya. Oke. Lalu Matthew untuk slogan. Lindungi Laut Indonesia. Lindungi Laut Indonesia. Oke. Mengapa kita harus lindungi? Karena terumbu karangnya. Karena terumbu karangnya. Oke. Karena terumbu karangnya bagaimana? Jadi terumbu karangnya tidak hancur. Ya.
Oke, tidak hancur. Baik. Jadi seperti itu ya, ketika iklan kamu ambil intinya saja dari iklan itu, dari slogan itu, ataupun dari poster ya. Seperti tadi, buatlah simpulan dari isi slogan. Nah, lindungi laut Indonesia, ya, lindungi laut Indonesia atau jaga laut Indonesia ya, terutama terumbu karangnya. Itu kesimpulannya. Satu kalimat saja ya. Lalu kita lihat lagi. Uji kompetensi 3 halaman 29. Ya. Nah, ini ada iklan. Hands speed sepeda gunung berkualitas. Nah, ini dia brand sendiri ya, Hands Speed. Coba Jaden. Kira-kira di dalam iklan ini pola penyajiannya bagaimana? Karena pola penyajian. Saya kurang tahu. Oke, jadi saya kurang tahu. Ya, oke. Dalam penyajian iklan, ya itu sangat beragam ya teman-teman. Ada yang dari sederhana hingga yang rumit. Iklan diwujudkan dalam bentuk tulisan hingga gambar bergerak. Ya. Jadi ada macam-macam iklan yang bisa kamu lihat. Dari kemarin Ibu sudah kasih lihat iklan ya. Ada iklan tentang gadget ya, ada yang sampah ya. Nah, jadi karena secara umum iklan dan slogan itu disajikan melalui media cetak dan elektronik, dan poster hanya sebagai plakat yang disajikan melalui media cetak, maka ada macam pola penyajian iklan dalam buku ataupun dalam iklan itu sendiri ya. Nah, struktur iklan jelas, harus ada judul, lalu ada penjelasan nama dan alamat pengiklannya. Jika tidak ada nama dan alamat pengiklannya, berarti kita mau beli di mana? Siapa yang membuatnya? Ya. Nah, itu adalah struktur pembangun iklan ya, dari judul atau nama produk, penjelasan serta alamat pengiklanannya. Ya, karena di dalam nama dan alamat pengiklannya, bagian ini berisi nama orang, alamat atau nomor telepon yang dapat dihubungi. Nah, nama dan alamat pengiklannya memudahkan halayak untuk menghubungi pengiklan. Nah, pada iklan penerangan atau layanan masyarakat, nama dan alamat pengiklan biasa terdapat logo instansi pemerintah. Nah, pada iklan komersial atau skala nasional, kadang nama alamat tidak harus selalu dihadirkan. Biasanya hanya nomor teleponnya saja. Ya, kalau penjelasan jelas, bagian ini berisi tujuan produk, jasa, atau kegiatan yang diiklankan. Nah, ini menerangkan penjelasan dan detail iklannya. Lalu judul jelas ya, nama produknya. Terus bagian ini bagian terpenting dari sebuah iklan ya. Ingat, judul atau nama produk tidak selalu terletak di awal tulisan, tetapi bagian pertama yang dibaca orang. Karena melalui bagian ini, pembaca dapat mengetahui iklan yang ditawarkan meskipun tidak selalu menggambarkan produk yang ditawarkan secara jelas. Ya. Ini harus ada judul, penjelasan, lalu nama dan alamat pengiklannya ya. Jadi di sini judulnya apa? Di halaman 29. Coba Ibu minta Stevi, kira-kira judulnya apa ini? Halaman 29. Judulnya apa? Judul yang mana? Halaman 29.
Uji kompetensi 3. Judul dari iklannya apa ini? Handspit sandal gunung berkualitas. Oke, bagus. Ben, kira-kira isi dari iklan ini apa, Ben? Buat promosi Handspit, brand Handspit. Ya, isinya apa di sini? Isi dari Mendaki gunung. Oke, terus Berkualitas. apa lagi? Desain kuat dan trendy. Oke, bagus. Itu dia isinya. Lalu yang terakhir itu nama dan alamat pengiklan. Apakah ada, Jaden? Tadi kan bilang nggak tahu nih. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apakah ada nama dan alamat pengiklannya? Halo, Jay. Kira-kira yang mana, Jay? Kok jempol gini? Ibu tanya, mana nama, apakah di sini ada nama atau alamat pengiklannya? Ayo, halaman 29. Apakah ada? Ih, mudah gini, Jaden. Ayo, Jaden. Gak ada bukunya. Aja. Oke, siapa yang bisa jawab? Renan? Ada. Ada tidak di nama nama dan alamat pengiklannya, ada tidak? Di halaman 29. Ada. Siapa itu? Dapatkan Handspit di Ranger Outdoor, Jalan Merbabu, 17, Klaten. Oke, ini nama atau alamat? Alamat. Iya, berarti namanya tidak ada, tapi yang ada adalah alamatnya. Jadi kalau kamu ingin beli sepatu ini, kamu hubungin alamat di sini. Ya. Ada juga yang orang nggak mau ngasih tahu alamat, tapi kasih nomor teleponnya saja. Itu juga boleh. Ya. Kalian bisa buat seperti ini. Bebas mau buat apa saja. Ya. Minggu depan hari Selasa, Ibu minta kamu sudah langsung presentasikan iklan atau yang berupa video ya. Ibu lihat kira-kira sudah benar atau belum. Ya. Oke. Nah, materinya sudah, waktunya sudah habis. Kelas lain sudah. Siapa tuh? Ai lagi belum ngomong. Nomor 4, siapa nomor 4? Oh, Jaden. Jaden kayak sepertinya ini apa wifi-nya ya. Kamu tidak jelas suaranya. Oke. Baik teman-teman, karena waktunya sudah habis. Senin, Selasa, Ibu sudah minta kita kelas 8 hari Selasa kan? Ya, Rabu. Hari Rabu depan Ibu sudah minta di antara kalian ya, Stephanie, Ben, Matthew, Godeliva, Nathan, Jolen, Vera, William, Pairi sudah mulai mempersiapkan semuanya. Natasha, Nashel, Owen, Renan, minimal sudah bisa dipresentasikan. Video tinggal di-share saja, tinggal bisa kita lihat semuanya. Ya, oke. Terima kasih karena materinya sudah habis. Terima kasih atas kebersamaannya. Salam sehat selalu. Sampai ketemu lagi minggu depan.